Selamat siang. Menjaga keluarga untuk tetap sehat salah satunya dengan memilih makanan dan juga menu yang pas dan juga aman. Selama 30 menit ke depan, kami akan berbagi informasi yang sehat untuk keluarga Anda. Tidak punya banyak waktu untuk menyiapkan makanan bayi, kini ada bubur bayi sehat yang dibuat dengan menu yang bervariasi setiap hari dengan bahan-bahan organik dan bergizi. Ini lagi rame banget, lagi beli apa ini Bu? Kita jual makanan bayi sehat, bayi, balita gitu ya. Jadi untuk satu hari ada buburnya, ada nasi tim, ada sup, ada puding gitu. Waduh, ada juga ya. Jadi ini semuanya bubur tersedia secara matang. One Stop Baby Food. Inilah konsep yang diusung Nadia Juwita selama 3 tahun ini. Setiap harinya, Nadia menyajikan makanan bayi matang dengan menu beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi bayi dan balita. Peminatnya tentu saja para orang tua yang ingin memberikan variasi makanan kepada buah hatinya. Ini kan anak saya susah makan gitu ya. Pas kan dikasih bayi susu eksklusif kan, terus mulai percobaan dia makan. Ada temen yang bilang kasih bubur bayi sehat aja gitu. Satu kan tanpa pengawet dia, tanpa bahan tambahan lainnya, tanpa bahan kimia gitu. Rasanya kalau buat anak saya enak sih gitu. Jadi yang cocok lah untuk bayi dan balita ya, karena kan di sini tanpa MSG ya, jadi aman lah. Pemilihan bahan jadi perhatian utama. Semua bahan yang dipakai berasal dari daging dan sayuran organik yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin B12 dan B kompleks, vitamin C dan D, protein, karbohidrat, kalsium, zat besi dan kandungan sehat lainnya yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Varian menu yang dibuat berbeda setiap harinya. Misalnya saja menu saat ini yaitu bubur beras merah dan putih yang dicampur dengan daging ayam, wortel, dan keju parut. Wah, kalau dilihat meskipun bubur tapi bahannya banyak banget ya Mbak ya? Iya betul, kita memang menyesuaikan dengan gizi pertumbuhan anak. Jadi kita lengkapi dari Senin sampai Minggu gitu ya. Terus juga satu hari itu bisa ada protein, ada zat besi, ada kalsium gitu. Tahap pertama adalah membersihkan dan memarut wortel. Kemudian beras dimasak dalam air mendidih. Selanjutnya memasukkan parutan wortel, keju, dan daging ayam. Proses pembuatan dan bahan-bahan yang digunakan memang sangat sederhana. Nadia juga sengaja tidak menambahkan bumbu apapun ke dalam adonan bubur. Ini ada alasannya. Emang kalau terlalu banyak garam atau bumbu lain gimana tuh Mbak? Nggak boleh, ya kalau bayi kan nggak boleh garam itu karena ginjal ya. Ginjalnya belum kuat gitu kan. Maksudnya jadi rasa-rasa yang ekstrim itu harus dihindari. Adonan bubur harus diaduk terus selama 2 jam hingga beras menjadi lembek dan bubur matang sempurna. Masak satu menu bubur ini memang harus sedikit sabar karena harus dalam waktu yang lama supaya khasiat yang terkandung di dalam ini nggak rusak. Karena bahan-bahannya kan organik semua nih supaya bisa tetap bergizi sampai dinikmatin lagi. Nah, ini udah matang nih. Baunya udah gurih, tinggal satu menu lagi yang mesti kita masak lagi. Satu nasi tim. Nah, kalau menu nasi tim ini ditujukan bagi bayi yang berusia 8 bulan ke atas. Bahan-bahannya tidak kalah sehatnya. Ada buncis, kacang hijau kupas, tuna, dan beras. Buncis dipotong kecil-kecil dan dicincang halus, kemudian direbus bersama beras dan bahan lainnya. Pengalamannya sebagai seorang ibu dari 2 anak yang kerap kali kerepotan memasak makanan sehat, mendorong Nadia untuk membantu orang tua lain yang terkadang mengalami hal serupa. Kendala sehari-hari ibu itu kan anaknya susah, makannya sudah coba segala macam. Kalau untuk ibu-ibu yang ini ya pasangan muda gitu ya, yang anaknya baru masih bayi dan sibuk kerja ibunya gitu. Jadi untuk memang ada perasaan bersalah juga ya kalau menyediakan instan terus-menerus gitu. Setiap hari sekitar 250 porsi bubur dan nasi tim diproduksi Nadia di kios bubur bayi yang berlokasi di daerah Ciledug ini. Per porsinya, bubur dan nasi tim buatannya ini dijual seharga Rp2.500 saja. Selain bubur dan nasi tim, kios ini juga menyediakan sup dan puding aneka rasa, yang tentunya dibuat sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi. Nah, ini semuanya udah pada mateng, tapi kayaknya saya dari tadi penasaran nih. Dicobain aja Mbak. Gak apa-apa segede saya makan bubur bayi. Boleh. Biar sehat. Biar sehat.
biar makin bisa tinggi ya. Iya. Harum kan? Nggak ada rasanya tapi aroma kayak misalnya tadi ada daging ayam, bau-bau gurih-gurihnya ada di sini. Rasa buburnya kalau di lidah orang dewasa memang sedikit hambar. Penawarnya, saya coba pudingnya deh. Puding ini terbuat dari susu kedelai. Tersedia varian rasa buah-buahan seperti mangga, karamel, dan coklat yang manis. Semua menu tetap disajikan segar dan hangat ketika disantap. Pembeli bisa memilih mau dibungkus atau makan di tempat. Lidah saya aja enak, nggak nyangka kalau ini sebenarnya makanan bayi. Hampir habis. Nah, setelah saya menghabiskan makanan ini, Anda jangan kemana-mana karena selain satu ini, Jelang Siang masih akan hadir dengan menu-menu sehat lainnya. Jadi tetap di Selaras Jelang Siang.